Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan bagikan pesan dari firman Tuhan yang saya dapatkan hari Sabtu tanggal 16 Juli. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, firman Tuhan katakan demikian. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya mulai bertanya, apa yang ada pada saya? Apa yang harus saya pegang? Karena di akhir zaman ini banyak hal yang sudah terjadi. Menjelang kedatangan Tuhan ini, banyak hal yang di luar dari prediksi kita terjadi. Dan saya diingatkan yang pertama tentang iman. Kolose 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Katakan demikian. Saya akan membuka dulu kitab Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan katakan Kolose 1 ayat 23 ini, kita harus bertekun di dalam iman dan teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser pengharapan kita kepada Tuhan. Dan ini merupakan pegangan kita di era memasuki akhir zaman ini adalah iman kita harus teguh, jangan mau digeser dengan apapun. Baik, yang kedua tentang pengharapan. Pengharapan, saya akan bukakan firman Tuhan di kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini firman Tuhan yang kedua tentang pengharapan. Mari kita belajar. Walaupun kita mengalami banyak kesulitan, cobaan, ataupun sengsara yang kita alami di akhir zaman ini, kita belajar untuk tekun akan segala sesuatu. Ini yang dipesankan untuk tekun, termasuk beribadah adalah satu bentuk ketekunan saudara kepada Tuhan. Saudara tekun, maka akan ada pengharapan di dalamnya. Dan dipesankan bahwa jangan kita pengharapan ini bergantung kepada harta benda, dan juga kepada hal-hal dunia atau jabatan kita. Atau kita mungkin seorang yang hebat, kita bergantung kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Maka hal itu tentunya nanti akan lenyap, akan hilang, akan sia-sia. Karena apa? Kita diajarkan Tuhan di dalam kesengsaraan ini ada ketekunan, bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi tekun dalam mencari Tuhan. Ini yang harus saya sampaikan tentang pengharapan. Dan saya percaya ketika pengharapan kita akan tahan uji, maka juga kita akan melihat pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita akan selalu menolong kita di tengah-tengah persoalan dunia ini. Jadi itu yang disampaikan kepada kami, dan kami juga belajar taat, ya. Yang ketiga tentang kasih. Ya, kasih di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ya, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku
orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kasih itu harus kita pegang teguh, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita melakukan bagi orang yang paling hina, artinya melakukan untuk Tuhan. Artinya apa? Orang yang paling hina di sini konsepnya adalah orang yang sudah terbuang, saudara. Orang yang mengalami stres berat, depresi, orang yang dikucilkan dari lingkungan, orang yang sudah tidak diperdulikan, sudah tidak memiliki apa-apa yang untuk diharapkan. Bahkan di sini kategori yang hina adalah orang-orang yang sudah tertolak di dalam kehidupannya. Orang-orang yang sudah jatuh dan lemah. Ini firman Tuhan sampaikan pada kita bahwa kita terus melakukan kasih ini. Jangan mengikuti dunia ini karena dunia ini kasihnya semakin pudar. Tetapi kita mengikuti bagaimana pekerjaan Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita terus berkarya di dalam hidup ini. Dan ingatlah bahwa setiap karya Roh Kudus itu akan kita akan masuk kepada era berkat Tuhan. Sekalipun kita mengalami kesusahan dan kesulitan, ada saja pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita sangka itu kita terima. Jadi disinilah kita belajar untuk supaya kita bisa semakin bersungguh dalam Tuhan, yaitu pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki pengharapan dan ingat kita harus tekun akan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan. Dan kita harus menjaga kasih itu. Supaya kasih Tuhan itu terus berkarya dan Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan juga pada hari Sabtu itu sekitar jam 4:10 saya akan membacakan apa yang saya dengar seperti suara nyanyian, tapi saya tidak bisa untuk bernyanyi, saya tidak pintar bernyanyi, hanya saya akan membacakannya saja karena saya menulisnya secara pelan-pelan, saya tulis di buku saya ini, lalu saya lihat dan saya baca, saya akan bacakan pada saudara. Sebentar lagi manusia akan tercengang-cengang, melihat cahaya kemuliaan turun dari surga. Terdengar suara gemuruh dan sangkakala akan berbunyi. Orang-orang benar akan melihat imannya. Tidak sia-sia iman orang-orang benar, karena Yesus Kristus menjemput mempelai-mempelainya. Wahai orang-orang yang telah menolak firman Tuhan, bersiaplah untuk menerima hukuman kekal. Wahai pengikut-pengikut raja dunia dalam kegelapan, kau akan dihukum bersama ular tua naga itu. Hamba-hamba Tuhan yang menolakkan kebenaran firman-Nya dan bercecak untuk mengikuti jalan dunia ini dan memakai tanda binatang itu akan dihukum dalam api kekekalan bersama raja kegelapan itu, ular tua naga itu. Mereka mengalami penghukuman lebih berat karena mereka telah membelokkan firman-Nya yang kudus dan mereka telah membelokkan jalan bagi umat-umat Tuhan dan domba-dombanya kepada jalan kesesatan. Bahkan mereka menipu domba-dombanya. Ingatlah bahwa murka Tuhan turun bagi mereka. Dan orang-orang benar akan menerima mahkota surgawi.
yang sangat indah, belum pernah dilihat oleh keindahan dunia ini. Orang-orang benar akan memakai tubuh kemuliaan. Tidak ada air mata, kesusahan, kelaparan, kemiskinan. Mereka akan memuji-muji namanya yang kudus di depan tahta kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah pesan Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.